Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan pembahasan kita soal bagaimana mendidik anak di era zaman now ini. Ya. Teknologi, gadget dan lain sebagainya, kita juga jadi sebenarnya udah jadi orang tua begitu sih gitu. Anak saya sekarang udah bisa protes kalau misalnya saya main, bunda sama ayah juga main, kok aku enggak, gimana? Kita harus. Iya, itu jadi tantangan bagi kita saat jadi orang tua zaman now. Ternyata anak kita luar biasa di zaman sekarang itu, Mbak Mila. Saya juga bolehlah sedikit bercerita ya. Kan saya punya anak perempuan semua. 4 perempuan semua, pemirsa, paling ganteng. Baru lahir kemarin yang keempat. Dan itu perempuan semua. Mungkin saya cerita yang 3 aja lah ya. Karena kan yang keempat belum kelihatan kan. Yang 3 ini luar biasa. Kalau yang pertama itu wajahnya mirip ibunya. Tapi sepertinya sikapnya mirip bapaknya. Oh iya. Kalau yang kedua ini wajahnya mirip ayahnya tapi sikapnya ke ibunya. Okay. Nah, ada yang ketiga nih, ini agak lumayan nih. Yang ketiga ini wajah dan sifatnya mirip bapaknya. Tapi nggak tahu yang keempat. Yang mirip ini mirip ibunya kali. Tapi ini saya mau cerita yang pertama. Ini yang pertama ini kritisnya luar biasa. Karena juga paling tua ya, paling besar. Paling besar. Pernah ada satu fase saya kan kalau udah agak besar tuh kita pengen lah, apalagi anak perempuan pakai hijab ya. Nah, itu penting tuh. Terus saya bilang, teh pakai jilbab. Ya biasa alasan klise, panas. Gitu kan. Iya. Oke lah. Terus saya bilang, teh pakai jilbab gitu. Sampai di titik dia pernah protes debat dengan saya. Usia berapa, mohon maaf? 10 tahun. 10 tahun. udah lewat kan, udah yang fase kedua kan. Iya. Yang 8-14 kan. Tawanan sebenarnya ini. Sudah jadi tawanan sebenarnya. Kenapa sih ya kita harus pakai hijab? Wah, iya. Ya tentu saya jawaban yang sangat formal lah ya. Ini perintah dari Allah. Kalau teteh nggak pakai jilbab, berarti teteh itu tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya bagi sebagian orang mungkin masuk. Ya. Tapi bagi anak zaman sekarang tidak cukup. Atau mungkin anak saya kali ya. Mungkin bagi anak saya nggak masuk gitu. Bisa jadi. Tapi pasti banyak debat juga kok anak sana memang dikritis mungkin ya. Mungkin. Terus dia bilang, memangnya kenapa kita harus ngikutin sesuatu yang Allah perintahkan? Wah, dalam ya. Dalam nih, ini mulai dalam nih. Waduh, jadi kita harus belajar ini. Saya bilang, waduh. Ya akhirnya kan, terus dia bilang gini, ayah, teteh tahu hadis ini kata dia. Allahu jamilun, wallahu yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Dan Allah mencintai keindahan. Dia bilang, teteh tuh ngerasa ayah lebih indah kalau rambutnya terurai dan terlihat. Pakainya dalil lagi. Coba, dahsyat nggak? Iya, gimana kita jawabnya tuh? Saya jawabannya gimana ya? Kalau orang dulu kan ya pokoknya gitu. Kan gitu ya. Kalau ngadu dalil bisa juga kan jadi berantem dalil kan. Tapi kayaknya ya bukan kurang tepat, tapi bagi anak usia 10 tahun diajak untuk bertengkar pada bab itu, apalagi perempuan. Tentu bagi dia akan semakin nolak. Iya, gitu. betul. Harus yang make sense ya. Hanya saya mencari jawaban gimana caranya ya. Udahlah, karena saya tahu ini anak perempuan dan saya tahu perempuan tuh kelemahannya di mana. Perempuan itu kan 3-an yang disukai dia kan. Iya. Perhatian, pujian, transferan ya. Atau belanjaan. Top. Jadi pulang sekolah saya jemput dia. Terus saya ajak dia ke mall gitu. Terus saya bilang, teteh pengen beli apa gitu. Pengen beli ini ayah, ya udah coba beli beres. Nah, sampai selesai di mobil saya ngobrol. Teh tahu nggak yang ngasih rezeki sama ayah siapa? Allah. Tahu tuh dia, Allah. Tahu nggak kenapa Allah itu sayang sama ayah gitu? Kenapa Allah ngasih banyak rezeki sama ayah? Nggak tahu. Saya bilang karena ayah ngikutin maunya Allah. Karena ayah taat patuh sama apa yang jadi kehendak dari Allah. Allah suruh sholat, ayah sholat. Allah suruh puasa, ayah puasa. Allah minta ayah baca Quran, ayah baca Quran. Nah, makin ayah nurut sama Allah, ternyata Allah tuh makin sayang sama kita. Bagi dia, obrolan pagi tadi agak nyambung. Udah mulai ketemu nih. Nah, terus dia bilang, saya bilang, teteh gimana biar teteh disayang sama ayah? Berarti teteh harus ngikutin maunya ayah. Nah, dan ayah maunya teteh pakai jilbab karena jilbab ini adalah maunya Allah. Kalau teteh nggak pakai jilbab,
ayah berarti teteh nggak sayang sama ayah. Bagi dia itu cukup masuk gitu. Oke. Ternyata bagi dia akhirnya besoknya dia di rumah juga pakai jilbab. Sampai meresapi itu berarti ya. Artinya bahwa kita tidak harus serta-merta gitu. Iya. Ternyata bagi anak zaman sekarang diajak diskusi, diajak ngobrol. Bahkan nyari tahu sama-sama. Sama-sama. Gitu. Yuk kita buka keterangannya sama-sama. Terus gimana cara kita berterima kasih sama Tuhan, sama Allah tuh gimana gitu. Iya. Bagi dia itu sesuatu yang masuk. Jadi kalau kamu mau disayang sama Allah, poinnya ya, banyak berterima kasih sama Allah. Kalau makin kamu berterima kasih ke Allah dengan menaikkan kewajiban dari Allah, nanti Allah akan kasih apa yang kamu mau. Oke. Jadi sekarang saya di keluarga menitik beratkan bahwa sholat itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Ya, kebutuhan. Jadi yang butuh sholat kita butuh disayang sama Allah juga ya gitu. Kita tuh butuh sholat. Kalau kita nggak sholat, takutnya Allah nggak sayang sama kita. Padahal itu kan lebih make sense buat anak-anak. Bagi anak-anak masuk. Oke. Itu pelajaran yang saya dapetin. Jadi pada akhirnya penanaman tauhid penting. Akhlak, adab itu di usia dini harus dicontohkan orang tua, harus didampingi. Makanya bab urusan gadget menurut saya bikin dialognya. Oke. Contoh ini mungkin keluarga saya ya. Saya sepakati bahwa sehari boleh pegang HP. Ya ada yang pegang iPad, ada yang pegang apa. Tapi sehari boleh jamnya di 1 jam. 1 jam. Satu enggak. Nonton TV boleh jamnya segini jam segini. Jadi kitanya kudu keras. Nah, saya kalau mau buka handphone kan banyak kerjaan. Cobalah di samping dia mah. Waduh, diprotes. Cari cara yang lain gitu. Oke. Jadi kan kita biasa kalau mau tidur kan suka pegang. Kebetulan anak kita masih kecil-kecil suka ngelihat. Ayo juga masih pegang handphone. Terus gimana ya, cari aja momennya. Karena ya anak itu peniru yang paling hebat. Peniru yang paling ulung. Dia akan melihat apa yang kita lakukan. Oke. Jadi pada dasarnya adalah anak itu melihat. Jadi teladan itu penting. Iya. Ya. Bisa jadi itu tadi dibalikin juga kan sama anak ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu kenapa jadi orang tua yang hebat? Kan 3 kata kuncinya. 1, beliau punya keteladanan. 2, beliau punya kesabaran. Nah ini yang paling ketiga nih. Beliau punya kelapangan untuk komunikasi. Nah betul. Dengan anak, keikhlasan. 1, keteladanan. Nabi Ibrahim ini teladan orang tua yang luar biasa. 2, Nabi Ibrahim itu sabar. Jadi kalau ada yang ditanya, ujian Nabi yang paling banyak setelah ujian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ujian Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim ujiannya di ujung ke ujung loh. Dari orang tua, dari pasangan, dari anak, dari kaumnya. Jadi luar biasa. Nah, yang ketiga ini yang paling hebat. Nabi Ibrahim itu punya keikhlasan, menyerahkan dirinya kepada Allah dan punya kelapangan, mau komunikasi sama anak. Nah itu. Mbak Mila pemirsa tahu kisah Nabi Ibrahim ketika bermimpi untuk menyembelih anaknya kan? Iya, dia sampaikan itu. Dia dapat mimpi untuk menyembelih anak. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim tidak langsung melakukannya. Walaupun Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah. Pasti baik dong. Gak mungkin perintah Allah gak baik. Tapi Nabi Ibrahim punya hati yang lapang untuk komunikasi sama anak. Nabi Ibrahim bilang sama Nabi Ismail anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fangzur mada taro. Anakku, Abi bermimpi dalam tidurnya Abi itu harus menyembelih kamu. Fangzur mada taro. Gimana pendapatmu? Iya. Meminta pendapat. Hebatnya Nabi Ismail juga soleh. Ini kunci ya. Orang tua yang soleh. Insya Allah punya anak yang soleh. Walaupun nanti ada pengecualian yang Mbak Mila tanyakan. Iya, yang belum terjawab. Itu belum saya jawab ya. Jadi Nabi Ibrahimnya udah soleh. Ismail juga soleh. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Selama itu perintah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita, pasti ada yang baik di situ. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Niscaya engkau mendapatkan aku jadi orang yang sabar. Jadi ini dialog dua hamba yang soleh. Karena punya kelapangan hati yang soleh gitu. Nah sekarang saya mau tanya,
Duhai orang tua, punya berapa banyak waktu selama ini kita komunikasi sama anak? Jangan-jangan waktu kita lebih banyak habis buat urusan dunia, tapi kita nggak pernah punya waktu untuk dialog sama anak. Terutama saya, ayah. Otokritik nih bagi para ayah. Di dalam Al-Quran, percakapan antara ibu dan anak, dengan ayah dengan anak, ternyata lebih banyak antara ayah dengan anak. Kenapa? Ayah dengan anak disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Ibu dengan anak disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Ini kan pertanyaan. Kenapa? Jawabannya, karena yang membentuk anak kita jadi seperti apa. Akan dibawa kemana. Pengen seperti apa. Itu adalah ayah. Jadi peran ayah itu luar biasa. Walaupun mohon maaf ya, barangkali ada di antara pemirsa yang jadi seorang single parent. Saya nggak ada sosok ayah. Gitu. Ibu saya membesarkan saya dalam keadaan single mom waktu itu. Jadi beliau berperan jadi 2 orang. Kadang beliau jadi ibu, kadang beliau jadi ayah. Ada tegasnya, ada manjanya gitu. Nah, ini penting gitu. Bagi pemirsa yang masih ada sosok ayah, ayo jadi ayah yang baik. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama, iya. Tapi roisul madrasah. Tapi kepala sekolahnya siapa? Ayah. Al-ummu madrasatul ula. Wal ab roisul madrasah. Dan ayah adalah kepala sekolah. Yang nyusun kurikulum. Yang nyusun silabus. Yang nyusun agenda pembelajaran. Itu semua dibikin di situ. Maka peran ayah sangat penting. Karena ternyata ayah bukan hanya seorang hanya bukan sekedar ATM berjalan gitu. Yang kalau butuh uang baru bilang sama ayah. Tapi ayah tuh tempat bercerita, tempat berkeluh kesah, tempat menyandarkan setiap urusan. Jadi Ahilman sebenarnya kualitas karakter seorang muslim yang bagus itu sangat juga bergantung pada bagaimana kepala keluarga atau ayah dalam hal ini mendidik. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bermasalah dengan si anak, bisa jadi ini karena memang sosok bisa jadi fatherless ya. Gitu. Maka dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka sekarang kalau ada persoalan rumah tangganya, ini bukan berarti Ahilman mendiskreditkan laki-laki ya, tapi kalau ada persoalan di bab rumah tangga, yang pertama saya akan evaluasi adalah sosok ayah sosok suami. Karena bagaimanapun pemimpin itu ada pada diri seorang suami. Tapi yang paling penting juga, tolong catat ini, qawwam itu, pemimpin itu dibentuk, bukan diciptakan. Artinya para istri, coba bentuk suamimu agar jadi pemimpin. Contoh begini, ini sering terjadi. Contoh, satu kali ada keluarga yang sedang ngobrol. Anaknya, ibunya, ayahnya. Anaknya bilang begini, "Mah, nanti aku sekolah di mana ya? SMP aku di SD tuh." Terus ayahnya ngomong gini, "Nak, kamu SMP-nya di sini aja." Tiba-tiba ibunya ngomong, "Udah bapak nggak tahu apa-apa. Dengerin aja mama." Mohon maaf ya, betul, itu artinya menjatuhkan harga diri ayah depan anak. Sering begitu? Sering nggak? Atau ada nggak yang begitu? Iya. Anaknya bilang gini, "Mah, nanti liburan ini kita jalan-jalan kemana?" Ayahnya bilang, "Oh, nanti kita jalan-jalan di sini." Diam, bapak nggak tahu apa-apa, mama. Di depan ayahnya, di depan anaknya, itu menjatuhkan harga dirinya. Nah, itu jangan. Maksud saya begini, istri itu membentuk suami itu jadi qawwam. Jadi kalau anaknya nanya begini, "Mah, nanti SMP aku di mana ya?" Ibu bilang gini, "Nanti kita tanya sama ayah ya. Ayah biasanya lebih tahu mana yang paling baik buat kita." Jadi ditempatkan ayah jadi pemimpin gitu loh. Ini juga salah juga kadang ya, cara kita menyikapi, merespon. Jadi kadang seorang ayah tuh jadi kayak gini, tantan petenten kayak di pojokan, ayam sayur diem gitu. Kayak nggak punya kekuatan gitu loh. Marwahnya jadi juga ini ya. Makanya mohon maaf ya, para istri hati-hati. Yang paling diinginkan oleh seorang suami di rumah tuh apa? Kemuliaan. Walaupun nanti di belakang juga ini ya. Di belakang tuh beda nanti urusannya. Tapi di depan anak ya. Ini yang paling lucu kan, yang begini lucu nih. Istrinya kesel sama suami. Ada anaknya, kata anak bilang gini, "Nanti kalau kamu cari laki ya jangan kayak bapak kamu." Di depan ayahnya. Iya lagi. Jatuh itu ya harga diri.
Nauzubillah min dzalik. Ujungnya apa yang terjadi? Nggak harmonis. Iya, dan mungkin anak melihatnya juga, oh begitu ya, jadi boleh diremehkan gitu loh. Boleh, iya. Jadi qawam itu dibentuk. Jadi kalaupun ada sosok ayah, sosok suami yang belum ngebentuk, bentuk sama kita. Oke, Masya Allah. Dahsyat ini. Dahsyat. Dari internet keras ke rumah tangga. Iya, tapi luar biasa. Itu juga mempengaruhi bagaimana anak juga harus bersikap kan, terutama kepada ayahnya. Menarik sekali. Ahilman, siap. Kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.